sering terjadi kecelakaan itu ada yang hal-hal goib yang tiba-tiba di tengah jalan gitu, arah sopir kan dadak gitu mas. Iya ya betul. Gimana mas? Kalau berkendara ya Jenengan. minimal itu hati tidak boleh kosong. Misalnya cuma hanya kita harus kembalikan lagi pada sang pencipta ya. Kalau untuk Lebih kita banyak istighfar, istighfar, sholawat gitu. karena ya semuanya itu apa yang terjadi dan terjadilah kita ya. Ya, kembali lagi di Horor Kopla Indonesia. Kali ini berjumpa lagi bersama saya Raffi Bagas dan teman saya Amares. Kita sekarang berada di Horor Kopla. Kali ini kita akan membawakan kisah atau cerita mistis yang terjadi di Alas Roban. Konon katanya di Alas Roban itu kan ada ini ya, apa? Kisah horor karena Alas Roban sendiri kan memang hutan ya. Alas Roban itu hutan. Ya benar mas. Memang Alas Roban itu ya hutan. Nah, itu nanti kita akan hadirkan makhluk astral dari alam lain. Siapa tuh mas? Itu ada ini apa namanya, tuyul. Kita akan membahas tuyul karena kemarin kan Mas Helmi Pop itu semedi. Di semedinya itu beliau bertemu dengan ini yang punya tuyul, dan nanti kita akan hadirkan pertama kali di Indonesia ini di horor tuyul. Oh, tuyul. Nah, kali ini saya sendiri menggunakan kacamata hitam dan ini pelanggan saya dipakai ini. Karena saya ilmunya yang Alas Roban. Konon katanya itu kan Alas Roban ini kan jalur dari zaman Hindia Belanda ya. Terutama dari Pantura sendiri kan mengalir atau melewati dari ujung kulon sampai ujung timur Pantura. Dan ini kan jalur sepuh berarti ya. Jalur sepuh kok bisa dikatakan jalur sepuh mas? Sepuh itu kan dituakan maksudnya. Oh, gitu. Jalur yang tua. Iya sepuh tua ya. Nah itu di situ jalur yang dituakan. Karena memang jalur Pantura itu kan Ramai. jalur yang sepuh. Oh sepuh. Emang dari dulu mas. Jalur Pantura itu memang lama mas. Dan cerita-cerita kisah mistis sendiri yang terjadi di Alas Roban itu kan sudah banyak ya diulik oleh para YouTuber, oleh televisi, oleh media-media lokal maupun media luar itu kan banyak. Termasuk jenengan gitu mas. Iya, ini kan media lokal. Oh media. Lokal mana mas? lokal Jawa Tengah. Dan dulu itu kan bangun kalau menurut cuplikan di atas kan dari tahun 1000-an ya. Tahun 1000-an. Ya, mungkin kan terkenalnya kan zaman Dendels ya. Dendels Ya. apa? Dendels itu kan ini VOC. VOC. Iya, VOC. Zaman perang apa mas? Kalau itu sih kurang paham ya, perang atau enggaknya. Tapi yang jelas kan belum merdeka berarti. Iya, belum. Karena masih ada penjajah. Dari Dan Belanda mas. iya, Belanda. Di sisi lain kan untuk para pemirsa kan tahu ya, zaman penjajah itu para pejuang kita, para tokoh-tokoh, para sesepuh itu kan membuat jalan Pantura itu kan Lama. ini apa, Jauh. kurang Oh, makanan. kurang makan. Berarti dipaksa itu mas. Belum makan. Kalau paksa apa enggaknya kurang paham juga sih. Apa nggak punya uang karena belum makan? Soalnya itu kan sejarah ya. Sejarah kita kan
kita ngomong sejarah begini ternyata dulunya bukan. Beda. Nah, makanya kita harus berhati-hati kalau soal sejarah ya. Yang kita tahu kan itu zaman penjajahan Belanda. Entah itu terpaksa atau dipaksa kita tidak tahu. Soalnya kalau untuk dipaksa atau tidak dipaksa kan kita tahu atau berkaca dari masyarakat kita sendiri ya. Sekarang contohnya kalau di Jawa itu ngomongnya ini gampangnya biasanya musuh ini wong dhewe gitu. Musuhnya itu malah dari orang kita sendiri. Iya. Mau ngomong dipaksa kadang taunya si VOC ngasih uang ternyata sama mandornya dibawa lari kan nggak tahu. Itu ngawur gitu, namanya. Makanya itu nyuri berarti kita mengambil hak orang lain. Makanya kan kita harus berhati-hati karena masalah sejarah sendiri kan ini perlu ya, di itu ya mas, perlu berhati-hati lah. Pembenaran. Ya pembenaran, terutama kan ada yang orang-orang sepuh yang mungkin lebih tahu lah tentang sejarah sebenarnya. Katanya itu mas, sering terjadi kecelakaan. Kelacakan. Keceletot mas. Apa itu bahasanya itu keceletot? Laka lantas. Oh laka lantas. Sering terjadi kecelakaan itu benar nggak mas? Kalau menurut media atau ini ya dari kacamata hitam saya ini, untuk laka sendiri ya memang sering karena faktor jalan soalnya. Untuk jalan sendiri kan di alas roban sendiri kan gini berkelok-kelok tanjakan, terus ada turunan, ada tanjakan lagi, itu kan sangat berhati-hati gitu. Iya, untuk para sopir atau pengendara yang lain kan mungkin karena nggak fokus gitu. Ya satu nggak fokus, kadang ada yang pikiran kosong atau kurang istirahat atau lah. Belum makan itu kan pikirnya kosong mas. Iya itu kosong, sedang mikirin apa? Perutnya ya kosong. Iya. Mikirin sesuatu yang nggak penting lah. Pinjol itu. Nah, itu yang jadi kan keadaan ya mas. Itu salah satu faktor-faktor di antara faktor yang lain untuk laka sendiri. Kalau untuk dari sisi gaibnya ada, katanya kan kalau di media itu kan ada gangguan makhluk ini kan ada. Katanya sering terjadi kecelakaan itu ada yang hal-hal gaib yang tiba-tiba di tengah jalan gitu. Para sopir kan mendadak gitu mas. Iya itu kan kecelakaan itu biasanya gimana itu mas? Sebenarnya itu kalau dari ini ya pandangan saya ya, pandangan ini kacamata hitam ya. Kalau dibukain apa? Dia cerah mas. Ini kan kacamata hitam itu kan. Kenapa itu mas? Kenapa? Magis jaraknya panjang. Belinya dipanjang. Kalau kan maksud ada pasarnya gitu. Apa minta tumbal gitu mas? Kalau menurut pandangan kacamata hitam saya itu kalau untuk sisi ini ya laka sendiri mayoritas kesalahan dari manusianya, karena mungkin itu ya tadi faktor lelah, faktor eksternal yang lain dan kendaraan mungkin ya. Belum makan. Iya, kalau untuk sisi negatifnya memang sebaiknya ini saran buat sobat Torkop ya. Saran buat penonton lah gimana mas? Kalau berkendara ya jenengan. minimal itu hati tidak boleh kosong. Misalnya jomblo gitu kan bahaya. Kenapa jomblo mas? Ya itu karena kan kosong. Harusnya ada yang dipikirkan gitu. Tapi kan bukan masalah ya. Masalah minimal kan ada penciptaan, gendengan lah. Kalau truk itu kan ada Iya. gendengan. Masa kita kalah dengan truk kan? Kalau Bakso. iya, kalau ada gendengan lah, cewek lah istilahnya kan kita jadi ini fokus. Fokusnya salah mas, bukan fokus ke depan malah sampai Ya, mas, itu. karena kegendengannya itu. Setidaknya kan tidak kosong lah. Pikiran hati kan ada yang dipikirkan, Oh. walaupun kotor atau bersih. Maksudnya kotor kan ada yang pikiran manusia itu kan banyaknya kotor. Kalau bersihnya mungkin kan kalau untuk gendengan kan usia pernikahan apa
serius, kapan itu kan bersih ya. Kalau untuk kotor kan mungkin niat jahat atau niat apa. Nah itu tidak boleh kosong hati. Kalau untuk muslim sendiri kan bisa istighfar, sholawat gitu, ataupun banyak lah zikir atau apa dimanapun sebenarnya, tidak cuma di Al-Sodan atau di mana, tapi juga di tempat lain ya, di tempat-tempat tertentu lah. Dan keduanya ini ya, tadi kan itu hati tidak boleh kosong ya. Keduanya kalau kendara itu ya sesuai ini peraturan lah, minimal pakai helm kalau bawa motor ya. Kalau bawa mobil apa itu kan pakai sabuk pengaman ya. Bawa anak mas? Kalau bawa anak kan minimal ya. Oh minimal Jangan lebih dari 3 lah. Kenapa mas kok bisa? Kalau naik motor itu kan susah. Oh iya. Kalau dengan anaknya SMP sama bawa naik motor masuk. ya, kalau ini mending naik kendaraan umum lah untuk sobat ya. Naik bus Naik gitu, bus, naik lebih aman mas ya. Ya mungkin lebih Walaupun aman. kenakan biaya gitu kan, yang penting aman. Karena kan keluarga sih, soalnya kalau keluarga itu kan lebih dari segalanya ya. Untuk keselamatan keluarga atau diri sendiri itu ya ini terima kasih untuk polisi Indonesia. Terima kasih. Karena sudah memperingati ya, atau memperingatkan masyarakat tentang berkendara yang baik dan benar di jalan. Untuk sen, untuk apa kan itu kan sudah dijelaskan oleh pihak Satlantas atau kepolisian ya. Dan tinggal kita itu kalau di jalan itu memang kalau nggak ditabrak ya nabrak kan nggak laka memang apa tarian setidaknya ya. Berarti kok ada Iya apa setidaknya kita kan patuh terhadap ini ya, rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu tentang helm, tentang sabuk pengaman, tentang untuk mengurangi terutama bensin itu. Iya. Bensinnya kan ada jalan. Ya itu untuk mengurangi ini namanya kecelakaan di jalan. Karena angka kecelakaan di Indonesia kan tinggi ya. Tinggi kemana mas? Maksudnya ini banyak. Oh banyak. Apalagi ini kan mau dekat dengan puasa lebaran itu kan biasanya kan lalu lalang kendaraan itu kan ramai ya. Kejar setoran gitu. Kejar setoran, ada yang truk-truk, ada yang bisa teknik kan macam-macaman ramai ini ya. Mulai ada ini namanya apa? Aktivitas normal kembali ya. Sudah tidak ada corona ini kan sudah mulai ramai. Istilah Jawa niku luru duit sing akeh bodoh mas. Iya, itu. Makanya itu kita sebagai umat manusia ya, setidaknya kita harus ingat siapa diri kita. Tak itu manusia, betul kan? Oh hebat sih, sadar diri mas. Sadar diri kalau baca, apalagi kita itu kan Harus pandai-pandai sadar diri dan istighfar. iya, istighfar, ingat kepada Sang Pencipta ya, bahwa kita itu diciptakan. Ya betul sih. Iya, Kalau dicetak roti mas. Diciptakan itu untuk apa? Harus tahu ini pemirsa, tujuan hidup kita itu apa sebenarnya kan itu ya. Ya, kali ini tadi kan kita sudah membahas tentang ini ya, alas roben dilaka, alas roben ada goib, terus apalagi yang mau ditanyakan ini? Saya pakai kacamata hitam. Efeknya meluas kok mas. Kalau pakai kacamata hitam tuh mas, pandangannya jauh mas. Jauh. Karena gelap sih. Karena katanya sering apa di hutan itu masih banyak makhluk-makhluk seperti singa itu, kera itu masih banyak. Goib atau beneran Kalau singa itu? ada mas, tapi tahu saya menurut ini kacamata hitam itu di Afrika. Di Afrika. Itu di kebun binatang. Iya mas. Tapi kan nggak ada di Afrika itu. Kalau banyak kan Afrika. Tapi kalau banyak itu menurut Jawa yang di sini ada yang di belakang banyak. Angsa. Waduh. Kalau singa sih terlalu ngawur ya. Terlalu ngawur ini. Ini serius padahal. Oh, serius. Kalau untuk ini ya macan mungkin ada. Macan kumbang, macan apa namanya tutul itu masih ada.